Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 5B38 kampus Cibitung. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Teknologi Web Service. Di sini kami membuat sebuah proyek berjudul dengan aplikasi sederhana menggunakan API Raja Okir. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, diantaranya yaitu ada Edward Razi, Angga Putra Nugroho, Muhammad Nur Fariza, Himnadi Junur Wibowo, Aditya Sarwanto, dan Beta Rosa Susanto. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan inovasi para pemikir sistem telah mengantarkan organisasi bisnis bekerja lebih efektif dan efisien dibanding sebelumnya. Proses pengambilan keputusan bisnis juga semakin singkat dan akurat berkat dukungan sistem informasi yang mampu mengelola dan mengolah data di lapangan secara cepat. Sistem informasi di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan, transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan hal tertentu dengan laporan yang diperlukan. Perkembangan internet yang begitu pesat juga diikuti dengan munculnya berbagai macam aplikasi web, seperti layanan web service dan pengecekan ongkir. Pada kesempatan kali ini kami membuat sebuah aplikasi web dengan sederhana untuk mengecek harga ongkir dengan memanfaatkan API dari web pengecekan ongkir, yaitu dari Raja Ongkir. Itu Raja Ongkir. Raja Ongkir merupakan sebuah situs dan web service API yang menyediakan informasi ongkos kirim dari berbagai kurir di Indonesia seperti Pos Indonesia, JNE, Digi, PCB, ISL, dan RPX. Secara umum, Raja Ongkir ditujukan kepada pengguna yang ingin mengetahui dan membandingkan ongkos kirim dari berbagai kurir, dan secara khusus bagi pemilik toko online maupun bagi orang yang sering berbelanja online. Keunikan dari sistem Raja Ongkir adalah data yang terpadu. Anda cukup sekali saja menginput nama, kota asal, kota tujuan, dan berat. Sistem Raja Ongkir otomatis melakukan pengecekan ke semua kurir yang didukung Raja Ongkir, menghemat waktu dan tenaga Anda. Raja Ongkir menyediakan API ongkos kirim yang bisa dimanfaatkan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi untuk berbagai platform seperti Android, BlackBerry, iOS, desktop, dan lain-lain. Apa itu Raja Ongkir? Raja Ongkir menyediakan API ongkos kirim yang bisa dimanfaatkan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi untuk berbagai platform seperti Android, BlackBerry, iOS, dan lain-lain. API ini ada yang tersedia gratis dan ada juga yang harus membayar agar mengakses banyak perusahaan jasa kirim. Untuk free version hanya diberikan perusahaan kirim Digi, Pos Indonesia, dan JNE. API. Sebelum mendemonstrasikan aplikasi pengecekan ongkir ini, kami akan sedikit menjelaskan apa itu API, apa sih kegunaan API, dan kelebihan dan kekurangan penggunaan API. Pada aplikasi ini, API singkatan dari antarmuka pemrograman aplikasi, Application Programming Interface, adalah kumpulan aturan dan alat yang memungkinkan berbagai perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. API berperan sebagai perantara yang memungkinkan aplikasi atau sistem berbeda berinteraksi menggunakan fungsionalitas yang telah tersedia. API dapat digunakan untuk berbagai tujuan, integrasi atau platform, pengembangan aplikasi pihak ketiga, atau pengelolaan sumber daya sistem. Pengembangan perangkat lunak. API memungkinkan pengembang untuk menggunakan fitur yang telah ada tanpa harus memahami implementasi internalnya secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariza. Saya akan menjelaskan API atau Application Programming Interface, yaitu ada interoperabilitas,
API memungkinkan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan mudah. Hal ini meningkatkan interoperabilitas antara perangkat lunak dan sistem yang berbeda. Pengembangan cepat, yaitu dengan menggunakan API, pengembang dapat memanfaatkan fungsionalitas yang sudah ada dalam pengembangan aplikasi baru. Ini mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk membangun fitur-fitur dari awal. Fleksibilitas. API memberikan fleksibilitas dalam membangun aplikasi karena memungkinkan pengembang untuk memilih dan mengintegrasikan layanan atau fungsionalitas tertentu yang dibutuhkan tanpa harus membangun semuanya dari awal. Dukungan kolaborasi. API memungkinkan kolaborasi antara tim pengembang yang berbeda atau antara organisasi yang berbeda. Ini mempermudah pengembangan proyek bersama dan pertukaran data antara sistem. Peningkatan pengalaman pengguna. API memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan aplikasi atau layanan melalui berbagai perangkat atau platform. Ini meningkatkan fleksibilitas dan pengalaman pengguna. Pemeliharaan pusat. Dengan menggunakan API, pemeliharaan dan pembaruan dapat dilakukan terpusat. Perubahan pada sisi dapat diterapkan tanpa mempengaruhi aplikasi klien. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan API atau Application Programming Interface, yaitu ada keamanan, ketergantungan terhadap pihak ketiga, perubahan spesifikasi, biaya dan pembatasan penggunaan, kesulitan memahami dokumentasi, pemutusan dukungan. Sekarang keamanan saya jelaskan. Pengguna API membuka kemungkinan risiko keamanan, terutama jika tidak diimplementasikan atau dikonfigurasi dengan benar. Serangan seperti SQL injection atau akses tidak sah dapat terjadi jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Ketergantungan terhadap pihak ketiga, yaitu saat menggunakan API, pihak ketiga perusahaan menjadi bertanggung pada ketersediaan dan keandalan penyedia API tersebut. Jika penyedia API mengalami masalah atau berhenti beroperasi, dapat mempengaruhi fungsi aplikasi yang bergantung pada API tersebut. Perubahan spesifikasi, yaitu API mungkin mengalami perubahan spesifikasi dari waktu ke waktu. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan ini dapat mempengaruhi aplikasi yang mengandalkan API tersebut. Biaya dan pembatasan penggunaan, yaitu beberapa API mungkin melibatkan biaya penggunaan atau memiliki batasan jumlah panggilan API yang dapat dilakukan. Hal ini perlu dipertimbangkan terutama jika aplikasi bergantung pada panggilan API yang intensif. Kesulitan memahami dokumentasi, yaitu dokumentasi API yang buruk atau sulit dimengerti dapat menyulitkan pengembang dalam mengimplementasikan atau mengintegrasikan API dengan benar. Pemutusan dukungan. Jika penyedia API memutuskan untuk tidak mendukung versi tertentu atau menutup API secara keseluruhan, ini dapat menyebabkan masalah bagi pengguna aplikasi yang mengandalkan API tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tampilan interface yang sudah kami buat. Pengecek ongkir. Lalu di sini asal kota, misalnya kita pilih kota mana, pilih tujuan kota mana, lalu beratnya berapa, dan pilih kurir, lalu cek ongkir. Dan ini adalah hasil cek ongkir kirimnya. Jadi diklik pengiriman dari Pemalang, Jawa Tengah. Tujuan dari Bekasi, Jawa Barat. Kurir digunakan adalah jalur Nugraha Esquire JNE. Berat
paket 1,5 kg harga ongkir seperti tertera bawah ini. Nah, dalam langkah-langkah pembuatan, yang pertama adalah pembuatan program web mengecek ongkos kirim. Kami menggunakan framework yaitu dengan nama CodeMeter, di mana database memanfaatkan API Raja Ongkir. Pertama, install CodeMeter 3, lalu ubah nama foldernya dengan nama folder cek ongkir. Lalu taruh folder tersebut .c, isam, laptop, sama folder seperti gambar di bawah itu. Kemudian buka text editor apa saja dimiliki. Di sini kami menggunakan text editor dengan nama Visual Code Studio. Setelah itu, buat controllernya dengan nama file welcome.php. Kemudian ketikkan script berikut. Ketikkan scriptnya seperti berikut. Masih di dalam welcome PHP. Ini adalah lanjutan dari script welcome PHP. Di sini ada fungsi cek ongkir, asal kota, input, tujuan kota, berat berapa, URL-nya berapa, input semuanya. Ikutin sesuai. Nah, untuk menghubungkan API Raja Ongkir, kita memerlukan API key. Bisa kita lihat di menu bagian profil, lalu klik menu panel. Kita ke websitenya Raja Ongkir seperti yang bawah ini. Lalu salin, lalu kemudian taruh di file welcome PHP. Selanjutnya, untuk menghubungkan API Raja Ongkir, kita memerlukan API key. API key bisa kita lihat di menu bagian profile, lalu klik menu panel. Kemudian kita salin ke welcome to PHP. API key diletakkan di atas dan dirubah menjadi function $API_key agar kita tidak perlu dapat memasukkan API key lagi. Kemudian buka file autoload.php. Di kolom helper diisi dengan nama URL seperti berikut. Kemudian buka file autoload.php. Di kolom helper diisi dengan nama URL seperti berikut: logconfig password http localhost cek ongkir. Setelah itu, contribute buat file dengan nama home.php. Berikut adalah script yang kelompok kami buat di dashboard home.php. Masih di file home.php, kita lanjutkan scriptnya berikut seperti phpND berat paket, pilih-pilihnya JNE Pos Indonesia. Kemudian masih di folder views, buat file dengan nama hasil.php. Ketikkan script sebagai berikut: HTML hit hasil cek ongkir kirim. Ini adalah untuk setelah buat mengecek ongkir, lalu cek ongkir kemudian akan menghasilkan hasilnya. Setelah semua script dimasukkan, kemudian jalankan web yang sudah dibuat menggunakan Google Chrome. Jalankan terlebih dahulu aplikasi di bagian Apache dan MySQL, dan seperti gambar berikut. Lalu akan menampilkan hasil seperti tampilan interface yang sudah kami jelaskan tadi. Oke, perkenalkan, nama saya Ngabudha Nugroho. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan aplikasi ongkos kirim yang kami buat dengan menggunakan API Raja Ongkir. Di sini seperti kalian lihat, di sini ada menu asal kota, tujuan kota, berat paket, dan jenis ekspedisi kurir yang digunakan. Semua data yang ada di sini kami menggunakan data-data dari API yang tersambung API Raja Ongkir, yang dimana Raja Ongkir adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk kita bisa mengecek beberapa biaya ongkos kirim yang diperlukan untuk mengirim barang. Tapi di Raja Ongkir ini, untuk dapat menggunakan API ini, ada yang versi gratis dan juga ada yang versi harus bayar. Untuk versi yang free atau starter, kita hanya diberikan 3 jenis kurir ekspedisi, yaitu JNE, Pos, dan Tiki. Itu untuk versi starter. Dan jika ingin menggunakan versi yang lebih banyak lagi jenis kurirnya, berarti kita harus mengupgrade akun kita menjadi pro atau yang berbayar. Sementara untuk kita yang menggunakan versi gratis atau free, kita akan menggunakan versi starter. Di sini saya akan demonstrasikannya secara langsung. Saya di sini, kita pilih Bekasi sebagai asal kota, lalu kita akan pilih kota tujuan, misalnya adalah Bandung. Lalu misalnya berat paket kita gunakan 1200.
Lalu misalnya di sini untuk jenis kurir kita gunakan Pos Indonesia. Lalu ini adalah hasilnya. Di sini keluar pengiriman kita dari Bekasi, Jawa Barat. Lalu tujuannya adalah ke Bandung dengan menggunakan kurir ekspedisi Pos Indonesia. Berat paket kita yang tadi kita input adalah 1200 atau jika dijadikan kilo adalah 1,2 kilo. Untuk harga ongkir adalah jika reguler dikenakan 11 hari dan akan sampai kira-kira 2 hari. Jika menggunakan next day akan dikenakan 24.000 dan akan sampai sekitar 1 hari kurang lebih. Lalu jika menggunakan kargo yang biasanya barang besar, ini kita akan dikenakan ongkir sebesar 35.000 dan akan diperkirakan sampai 7 sampai 14 hari. Nah, untuk menggunakan API ongkir ini kita memerlukan sebuah kode yang bisa kita ambil dari menu profile yaitu panel. Dan kode APK ini kode APK ini yang kita pakai untuk menghubungkan antara aplikasi berbasis website yang kita buat dengan API Raja Ongkir ini. Mungkin segitu saja untuk demonstrasinya. Selebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. API sangat bermanfaat untuk aplikasi berbasis website yang kita buat untuk menghubungkan data-data biaya ongkos kirim dari aplikasi Raja Ongkir. Namun terdapat kelemahan yaitu dalam proses load data terdapat delay beberapa detik. Tapi hal itu saya rasa tidak terlalu dipermasalahkan. Delay terjadi karena proses masuknya data ongkos kirim dari aplikasi Raja Ongkir ke aplikasi kita, dan juga aplikasi yang kami buat masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan akun yang membuat aplikasi tersebut hanya bisa mengecek ongkir hanya 3 kurir pengiriman saja. Untuk memperbanyak kurir pengiriman, mungkin kita menggunakan akun yang sudah berlangganan di API Raja Ongkir tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata yang kelompok kami sampaikan di sepanjang presentasi ini, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.